Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam harmoni. Sebelum kami lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Iputina Sudartini dengan NIM 2311011028 dengan rekan saya yang bernama Nika Demedi Ayu Martini dengan NIM 2311011052 yang dimana kami akan membahas tugas yang sudah kami buat, yaitu yang berjudul mengumpulkan data penelitian dengan tes dan ukuran laporan mandiri. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengukuran dalam penelitian pendidikan. Prinsip-prinsip Trasata yang dijelaskan dalam bab ini terutama berasal dari tradit kuantitatif penelitian edukat. Dalam tradisi ini, peneliti memulai proses pengukuran dengan mendefinisikan konstruksi yang menarik bagi mereka. Misalnya prestasi matematika, mereka mendefinisikan konstruksi secara operasional, yaitu dengan menentukan aktivitas yang digunakan untuk mengukurnya. Sehingga prestasi matematika dapat didefinisikan sebagai kinerja individu pada SCT atau item tertentu dalam kondisi administrasi tertentu. Situasi pengujian dirancang sedemikian rupa sehingga kinerja setiap individu dapat diberi skor numerik, seperti skor 0 hingga 50 pada tes 50 item. Sebaliknya, peneliti kualitatif biasanya tidak menempatkan individu dalam situasi kinerja terstruktur, lebih memilih untuk mempelajarinya dalam situasi yang terjadi secara alami. Tentu saja, peneliti kualitatif mungkin merumuskan masalah yang mengumpulkan data dalam kedua jenis situasi akan diinginkan. Dalam situasi ini, tes akan melengkapi dengan baik metode utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu pengamatan dan wawancara. Fokus dari bab ini adalah bagaimana mengukur perilaku dengan memberikan tes. Tes adalah situasi kinerja terstruktur yang dapat dianalisis untuk menghasilkan skor numerikal, dari mana kesimpulan dapat dibuat tentang bagaimana individu berbeda dalam konstruksi kinerja yang diukur oleh tes. Contohnya konstruksi kinerja adalah prestasi akademik dalam studi komputer, kemampuan verbal, dan kecerdasan musik. Ukuran laporan diri adalah instrumen kertas dan pensil yang itemnya menghasilkan skor numerik, dari mana kesimpulan dapat dibuat tentang bagaimana individu berbeda pada berbagai aspek diri, seperti ciri-ciri kepribadian, konsep diri, gaya learning, sikap, nilai, dan minat. Tidak seperti tes, langkah-langkah ini tidak mengharuskan individu untuk melakukan. Sebaliknya, ukuran laporan diri umumnya meminta individu untuk mengungkapkan apakah mereka memiliki sifat atau perasaan yang disebutkan dalam item. Terlepas dari perbedaan ini, langkah-langkah dan tes laporan diri sangat mirip dalam konstruksi dan administrasi. Jadi, meskipun kami sering menggunakan istilah tes ketika menjelaskan berbagai konsep dan praktik pengukuran, penjelasan tersebut juga berlaku untuk tindakan laporan diri kecuali dinyatakan lainnya. Untuk materi kedua, yaitu karakteristik tes yang baik. 6 kriteria biasanya digunakan untuk menilai apakah suatu tes memiliki kualitas yang cukup untuk digunakan dalam penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu objektivitas. Objektivitas tes mengacu pada apakah skornya tidak terdistorsi oleh bias dari individu yang mengelola dan menilainya. Sebenarnya, perkembangan disiplin ilmu dapat ditelusuri oleh kemajuan yang telah dibuatnya dalam mengenali kemungkinan kesalahan pribadi dalam pengukuran dan dalam mengesampingkannya pada tingkat yang lebih besar. Tes tertentu seperti tes Inkbot, Rorschach memiliki objektivitas yang rendah karena kondisi administrasi dan penilaian yang fleksibel. Bias penguji dapat terjadi dengan mudah dalam kondisi ini. Sebaliknya, tes pilihan ganda umumnya jauh lebih objektif, karena sebagian besar dikelola sendiri dan semua pencetak skor dapat menerapkan kunci penilaian dan setuju dengan sempurna. Untuk alasan ini, tes pilihan ganda sering disebut tes objektif. Untuk yang kedua, yaitu kondisi standar administrasi dan penilaian. Seperti yang kami sarankan, diinginkan bagi tes untuk memiliki kondisi standar administrasi dan penilaian karena kondisi ini meningkatkan objektivitasnya. Jadi, tes dikembangkan dengan baik akan mencakup manual yang menentukan prosedur yang harus diikuti untuk situasi apapun yang mungkin mempengaruhi kinerja tes individu. Misalnya, pengembangan akan menentukan beberapa banyak waktu yang memungkinkan individu untuk menyelesaikan tes.
apakah instruksi dapat diulang, cara menjawab pertanyaan peserta, dan berapa banyak interaksi pribadi yang diizinkan antara penguji dan peserta tes. Pengembang juga akan menentukan prosedur penilaian termasuk untuk keadaan khusus, seperti ketika seorang menandai dua pilihan pada item pilihan ganda. Tes yang memiliki prosedur untuk memastikan konsistensi dalam administrasi dan penilaian di semua situasi pengujian disebut tes standar. Keuntungan penting dari tes standar adalah meminimalkan kesalahan pengukuran karena variasi dalam administrasi dan penilaiannya. Keuntungan lainnya adalah jika Anda mendapatkan temuan yang signifikan dalam studi penelitian Anda, penelitian lain akan dapat merefleksikan dan mengembangkan karena mereka dapat menciptakan kondisi, administrasi, dan penilaian yang sama dengan berkonsultasi dengan manual tes. Yang ketiga yaitu standar untuk interpretasi. Nilai tes objektif secara inherent tidak dapat ditafsirkan. Mereka biasanya ditafsirkan relatif terhadap suatu di luar tes, baik kriteria ataupun seperangkat norma. Misalnya, dalam interpretasi inferensia kriteria, skor ditafsirkan relatif terhadap beberapa standar kinerja absolut. Sedangkan dalam interpretasi referensi norma, skor ditafsirkan relatif terhadap kinerja individu lain dalam kelompok yang ditentukan. Yang keempat yaitu keadilan. Jika tes adil, dua kelompok dengan kemampuan yang sama sehubungan dengan konstruksi yang diukur oleh tes, misalnya pemahaman pembaca harus mendapatkan skor yang sama pada masing-masing item tes. Jika tesnya tidak adil, dikatakan menderita fungsi item diferensial yang berarti bahwa individu dengan kemampuan yang sama tetapi dari subkelompok yang berbeda, misalnya pria dan wanita, dan tidak memiliki probabilitas yang sama untuk mendapatkan skor yang sama pada satu atau lebih item uji. Berbagai prosedur telah dikembangkan untuk mendeteksi dan menghilangkan item uji yang tidak adil sebagai bagian dari proses konstruksi uji. 5 dan 6 yaitu validitas dan keandalan. Tes yang baik menghasilkan nilai tes yang dapat diandalkan dari mana kita dapat membuji interpretasi yang memiliki validitas yang kuat karena kompleksitas karakteristik pengujian ini. Telah dibahas panjang lebar dalam dua bagian berikut. Yang pertama yaitu validitas tes. Standar 1999 untuk pengujian pendidikan dan psikologis adalah sebuah karya referensi otomotif yang tentang validitas tes dan masalah tes lainnya. Edisi sebelumnya muncul pada tahun 1966, 1974, dan 1985. Itu ditulis oleh Komite Bersama untuk Tes Pendidikan dan Psikologis yang terdiri dari perwakilan Asosiasi Psikologi Amerika, Asosiasi Penelitian Pendidikan Amerika, dan Dewan Nasional Pengukuran dalam Pendidikan. Standar mendefinisikan validitas sebagai sejauh mana bukti dan teori mendukung interpretasi nilai yang diperlukan oleh penggunaan tes yang diusulkan. Tiga definisi ini menyoroti bahwa nilai ujian tidak sah atau tidak valid. Ini adalah interpretasi kami tentang skor yang sah atau tidak valid. Misalnya, jika kita menyelenggarakan tes prestasi sejarah kepada kelompok siswa, setiap siswa mendapatkan skor pada ujian. Kita kemudian dapat menafsirkan skor ini sebagai mewakilkan seberapa banyak yang telah dipelajari setiap siswa tentang sejarah relatif. Siswa lain sangat membantu untuk menyingkirkan interpretasi ini. Bukti yang kami berikan untuk mendukung interpretasi kami tentang skor yang dihasilkan dengan memberikan tes. Standar mengakui 5 jenis bukti utama untuk menunjukkan validitas interpretasi skor tes. Setiap jenis dijelaskan dalam bagian berikut. Namun, perlu diingat bahwa ini bukan 5 jenis validitas. Validitas bersifat kesatuan, tetapi ada berbagai cara untuk mengumpulkan bukti tentangnya. Poin penting lainnya adalah bahwa edisi baru standar menggunakan istilah yang berbeda dari nomenklatur tradisional yang ditemukan dalam laporan penelitian dan buku yang lebih tua tentang pengukuran. Istilah-istilah yang baru menekankan sifat kesatuan validitas tes dan fakta bahwa berbagai jenis bukti empiris dan disintesis untuk memperkuat kasus validitas tertentu. Yang kedua, bukti dari konten tes.
Interpretasi nilai tes sering mengacu pada hubungan antara konten tes dan konstruksi yang diklaim untuk diukur. Seperti yang dijelaskan pada bab 1, istilah konstruksi memiliki arti khusus dalam penelitian. Itu adalah konsep yang disimpulkan dari kesamaan di antara fenomena outlier. Misalnya, jika seorang guru memberi siswanya tes bahasa Spanyol, dia cenderung mengklaim bahwa item tes mewakili konten yang dihadapkan siswa dalam buku tes yang ditugaskan, materi kurikulum tambahan, dan presentasi guru di kelas. Untuk materi ketiga yaitu ada kendala tes. Misalnya kita memberikan tes esai yang sama kepada siswa pada 2 kesempatan, dan siswa mendapatkan skor yang sedikit berbeda untuk kedua kalinya. Manakah skor sebenarnya siswa? Atau misalkan salah satu esai siswa dinilai oleh 5 penilai yang berbeda. 3 penilai memberikan skor yang sama, sedangkan penilai keempat memberikan skor yang agak lebih tinggi dan penilai kelima memberikan skor yang agak lebih rendah. Manakah skor sebenarnya siswa? Dalam teori tes klasik, pertanyaan ini dijawab dengan membuat beberapa asumsi. Salah satu asumsinya adalah membuat mata pelajaran yang memang memiliki skor yang benar pada ujian, yang merupakan jumlah sebenarnya dari karakteristik, misalnya kemampuan, sikap, dan sifat pribadian, yang diukur dengan tes. Asumsi kedua adalah bahwa setiap pengujian karakteristik ini cenderung memiliki sejumlah ini kesalahan pengukuran. Asumsi ketiga adalah bahwa kesalahan pengukuran ini acak. Ini berarti misalnya bahwa jika 100 penilai menilai tes esai yang disebutkan di atas, kesalahan mereka dalam menilai tes akan didistribusikan secara acak, sehingga beberapa penilai mungkin memberikan skor yang lebih tinggi untuk mata pelajaran tertentu, tapi mereka akan diimbangi oleh penilai yang akan memberikan skor yang lebih rendah untuk mata pelajaran tersebut. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa setiap skor yang diperoleh dengan menyelenggarakan tes akan berisi komponen skor yang benar dan komponen skor kesalahan. Jika tes siswa dinilai oleh 100 penilai, rata-rata dari 100 skor itu adalah perkiraan skor sebenarnya. Standar deviasi dari skor akan memberikan perkiraan berapa banyak kesalahan pengukuran yang ada dalam tes jika standar deviasi adalah 0. Dalam teori tes klasik, keandalan tes mengacu pada beberapa banyak kesalahan pengukuran yang ada dalam skor yang dihasilkan oleh tes. Bukan dari kita dapat mendefinisikan kesalahan pengukuran sebagai perbedaan antara skor sebenarnya individu pada suatu tes dan skor yang sebenarnya dia peroleh di dalamnya selama berbagai kondisi. Skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran adalah konstruksi hipotesis, yang berarti bahwa kita dapat memperkirakannya dengan berbagai prosedur, tetapi kita tidak dapat mengukurnya secara langsung. Meskipun keandalan sangat penting untuk validitas, ini tidak berarti bahwa skor tes dengan keandalan yang baik selalu menghasilkan kesimpulan skor yang valid. Teori tes klasik mengasumsikan bahwa kesalahan pengukuran dalam skor tes yang diperoleh ini didistribusikan secara acak dan tidak dapat ditentukan. Pakar pengukuran telah mengembangkan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan keandalan skor tes. Di bawah asumsi ini, kami membahas masing-masing dari pendekatan ini di bawah ini. Yang pertama yaitu keandalan bentuk alternatif. Reliabilitas bentuk alternatif adalah pendekatan untuk memperkirakan reliabilitas skor tes di mana forni tertentu dari tes yang diperiksa. Misalnya bahwa dua researchers mengembangkan tes mereka sendiri, tetapi dengan maksud mengukur konstruksi yang sama. Setiap memiliki set name, number dari items, tetapi mereka berbeda dalam konten dan ketenangan. Dalam hal ini akan ada course dalam memperkirakan skor sebenarnya individu pada konstruksi bahwa tes dirancang. Kesalahan ini dapat diperkirakan dengan menentukan keandalan bentuk alternatif. Ini dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi yang disebut koefisien kesetaraan antara skor individu pada dua bentuk paralel dari tes SAMC. Kedua bentuk tersebut dapat diberikan pada sekali duduk atau interval per species mungkin terjadi antara dua pemberian. Keandalan bentuk alternatif tidak umumnya ditentukan karena dari waktu dan biaya yang terlibat
dalam membangun bentuk alternatif dari tes. Jenis keandalan lain yang dijelaskan di bawah ini hanya memerlukan satu formulir tes. Yang kedua yaitu keandalan uji-uji ulang. Reliabilitas tes retest adalah pendekatan untuk memperkirakan keandalan skor tes di mana kesempatan administrasi tes diperiksa. Untuk menentukan keandalan uji-uji ulang, Anda akan menghitung koefisien korelasi, disebut koefisien stabilitas antara skor individu pada ukuran yang sama pada dua kesempatan pengujian yang berbeda. Ini adalah jenis keandalan yang paling umum ditentukan untuk pengujian yang bentuk alternatifnya tidak tersedia. Masalah paling kritis dalam menghitung keandalan tes retest adalah untuk menentukan penundaan yang tepat antara dua administrasi dari tes. Jika pemberian kedua terjadi terlalu cepat setelah orang pertama, orang akan dapat mengingat tanggapan mereka terhadap banyak item, dan koefisien stabilitas akan cenderung tinggi secara artifisial. Di sisi lain, jika administrasi kedua ditunda terlalu lama, orang dapat melalui perubahan besar variabel yang diukur dengan tes. Dalam hal ini, kesalahan pengukuran yang timbul dari kesempatan pemberian tes akan terkontaminasi dengan perubahan skor yang sebenarnya, sehingga sulit untuk menafsirkan makna atau koefisien stabilitas yang diperoleh. Baik, itu saja materi yang sudah saya bahas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu tentang pendekatan pengukuran tes pendidikan dapat digunakan untuk menilai seberapa banyak siswa telah belajar atau untuk mengevaluasi kualitas program pendidikan yang dirancang untuk mendorong pembelajaran itu. Tes juga digunakan secara luas untuk membuat keputusan seleksi dan penempatan di lembaga pendidikan dan di tempat kerja. Di bawah ini kami memberi pengembangan 3 pendekatan yang konteks untuk membangun tes. Untuk tujuan ini, yang pertama itu ada tes standar dan konstruksi. Lokal tes standar biasanya dikembangkan oleh penerbit konferensial atau lembaga pemerintah untuk menggunakan di sejumlah besar situs. Tes ini memiliki beberapa keuntungan. Item umumnya ditulis dengan baik dan standar administrasi dan penilaian level telah ditetapkan dan label norma disediakan. Yang kedua, relevansi nilai tes. Misalnya, seorang siswa mendapatkan skor 20 pada tes 30 item, bagaimana kita harus menafsirkan skor ini? Pakar pengukuran telah mengenggam 3 pendekatan berbeda untuk menjawab pertanyaan ini. Masing-masing itu melibatkan kerangka acuan yang berbeda, di mana nilai tes yang diperoleh diberikan makna kerangka acuan yang berbeda. Ini dijelaskan yaitu pengukuran referensi tes pengukuran yang direferensikan norma melibatkan interpretasi skor tes individu dengan membandingkan dengan skor yang diperoleh oleh individu lain. Yang ketiga itu pengukuran relevansi individu, melibatkan membandingkan kinerja individu pada tes pada satu titik waktu dengan kinerja individual di titik lain untuk poin pada waktunya. Pendekatan ini dapat digunakan untuk melacak perubahan kinerja dari waktu ke waktu dan bagaimana siswa merespon interpretasi instruksional tertentu. Baik, selanjutnya itu ada jenis ukuran laporan mandiri tes ARRD. Pada bagian ini, kami menjelaskan 10 jenis tes yang bisa digunakan dalam penelitian pendidikan. Mereka dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori. Bagian pertama itu ada tes kinerja. Sejumlah besar tes kinerja tersedia untuk digunakan dalam penelitian dan praktik. Mereka sangat bervariasi dalam konstruksi yang mereka ukur
formal buternya, misalnya jawaban singkat versus benar salah, dan jenis skor yang mereka hasilkan. Selanjutnya, tes kecerdasan, di mana memberikan perkiraan tingkat intelektual umum individu B dengan mengambil sampel kinerja pada berbagai tugas intelektual. Tes ini sering mencakup item tentang tugas-tugas seperti pilihan kosakata, pemecahan masalah, matematika, pemahaman, membaca dan memori jangka pendek angka. Yang selanjutnya ada tes ditunjukkan untuk memprediksi kinerja masa depan individu. Dalam jenis tes keterampilan atau bidang pencapaian tertentu, tes tersedia untuk mengukur bakat untuk banyak mata pelajaran akademik, pekerjaan, dan bidang pencapaian kreatif, karena tes bakat ini terutama diakui dengan prediksi perilaku masa depan. Bukti validitas prediktifnya sangat penting. Yang selanjutnya itu banyak tes prestasi standar tersedia. Beberapa dimasukkan untuk mengukur pengetahuan siswa tentang fakta-fakta tertentu, tetapi trennya itu adalah untuk 7 skor membaca, skor bahasa, dan 8 skor matematika, dan menentukan waktu hingga 10 jam untuk menyelesaikannya. Selanjutnya ada tes diagnostik, misalnya project riset Anda melibatkan remediasi kesulitan menjawab siswa atau evaluasi efektivitas program perbaikan dalam situasi. Tes ini diagnostik mungkin membantu dalam mengidentifikasi sampel penelitian yang sesuai. Tes diagnostik ini adalah bentuk tes prestasi digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang stabil dalam mata pelajaran sekolah. Tentu tes diagnostik biasanya berfokus pada ujung bawah spektrum pencapaian dan memberikan gambaran terpencil tentang kinerja tingkat F dalam berbagai keterampilan yang melibatkan subjek. Yang bagian 2 itu ada ukuran kepribadian. Personality, ukuran nilai perbedaan individu dalam aspek kepribadian seperti sifat kebutuhan, gangguan psikologis, nilai dan sikap. Kebanyakan dari mereka itu adalah min yang meminta individu untuk menangkapi hal-hal yang menanyakan tentang terjadinya perilaku pikiran dan perasaan tertentu dalam hidup mereka. Investasi kepribadian menilai berbagai ciri kepribadian dalam suatu instrumen laporan sendiri, biasanya ukuran kertas dan pensil. Selanjutnya itu ukuran gaya dan kebiasaan. Belajar selama periode waktu tertentu, siswa mengembangkan cara khas untuk mendekati tugas pembelajaran. Saat pendekatan ini menjadi internalisasi, mereka merupakan aspek khas dari kepribadian yang menarik bagi pendidik. Misalnya menggunakan ukuran yang dia kembangkan untuk siswa sebagai elaboratif yang mendalam untuk dangkal 30 siswa yang mendalam secara elaboratif atau argumentatif saat membaca atau bersisten dan suka menggabungkan konten kurikulum dengan kehidupan pribadi mereka. Yang selanjutnya itu ada ukuran minat kejuruan. Investasi minat kejuruan itu telah terbukti memiliki nilai yang cukup besar dalam penelitian pendidikan. Mereka dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana siswa mengembangkan
minat kejuruan tertentu, dan juga mereka memberikan penilaian tidak langsung tentang karakteristik kepribadian. Misalnya itu individu yang tertarik perbankan cenderung memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda dari seseorang yang tertarik pada seni sebagai karir. Yang selanjutnya itu ada manual tes manual. Pengujian dalam buklet yang disediakan oleh penerbit yang tes yang memberikan informasi untuk membantu calon pengguna tes menentukan apakah tes tersebut sesuai dengan tujuan mereka, dan jika demikian bagaimana menggunakan tes manual yang baik akan memberikan informasi untuk membantu calon pengguna tes menentukan apakah tes tersebut sesuai dengan tujuan mereka, dan jika demikian bagaimana menggunakan tes manual yang baik akan memberikan informasi tentang hal-hal seperti konstruksi atau teori tes atau alasan yang menjadi dasar tes, penggunaan tes yang direkomendasikan, bukti kekosongan dan keandalan, tersediaan norma dan ketersediaan bentuk tes yang singkat dan alternatif. Selanjutnya itu ada menggunakan tes dalam proyek riset Anda. Pengembangan tes Anda sendiri. Mengembangkan tes baru itu adalah proses yang kompleks dan sulit yang membutuhkan pelatihan yang bijaksana dalam pengukuran, pendidikan, dan psikologis. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda memastikan tidak ada tes yang sesuai yang tersedia sebelum mengembangkan sendiri. Juga jika Anda harus mengembangkan tes untuk penelitian disertai Anda, kami itu menyelenggarakan agar Anda merancang studi hingga Anda hanya perlu mengembangkan dan memvaliditas satu tes. Jika tidak, proses pengembangan tes mungkin membuat Anda kewalahan dalam memecahkan. Anda mencapai titik di mana dapat menggunakan tes yang telah Anda kembangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Faktanya beberapa tesis dan disertai berfokus sepenuhnya pada pengembangan dan validitas tes baru. Analisis item itu adalah seperangkat prosedur untuk menentukan kesulitan, validitas, yang keandalan setiap item itu dalam pengujian. Prosedur spektif tergantung pada sifat tes. Untuk uji kinerja sudah menjadi kebiasaan untuk menghitung indeks kesulitan yang merupakan perhitungan untuk setiap item dari jumlah individu yang menjawabnya dengan benar dibagi dengan jumlah total individu yang mengikuti tes. Sekian dari saya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya menutup pembahasan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Pengukuran dalam penelitian pendidikan berfungsi untuk memperoleh data yang valid dan reliable, guna memahami berbagai aspek dalam dunia pendidikan. Pengukuran ini juga penting dalam menilai percakapan siswa, efektivitas program pembelajaran, serta membantu seleksi dan menempatkan individu di berbagai institusi pendidikan maupun dunia kerja. Agar hasil pengukuran akurat, tes yang digunakan harus memiliki karakteristik yang baik seperti validitas, reliabilitas, objektivitas, dan praktikalitas. Namun, dalam penerapan tes sering muncul kendala seperti bias dalam penyusunan soal,
keterbatasan waktu, dan subjektivitas penilaian. Oleh karena itu, pendekatan pengukuran harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satu metode yang digunakan adalah tes laporan mandiri seperti SAPRD, yang memungkinkan responden memberikan informasi langsung terkait pengalaman dan karakteristik mereka. Dalam penelitian, pemilihan dan penggunaan tes harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar hasilnya dapat diinterpretasikan secara objektif dan memberikan kontribusi yang signifikansi bagi pengembangan pendidikan. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Untuk menutup pembahasan ini, saya akan mengucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam harmoni.